A few moments later. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pulensia Alfredenabur dengan NIM 202301010029. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, prinsip-prinsip, serta asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama-tama saya akan jelaskan adalah pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling mengembangkan potensinya ataupun memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Yang berikutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan individu dengan membantu mereka memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Melalui proses ini, individu dapat mencapai kesejahteraan emosional, sosial, dan akademis, serta merencanakan masa depan yang lebih baik dalam konteks pendidikan dan karir. Yang berikutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir fungsi pengembangan. Yang berikutnya, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan yang terakhir asas tutwuri handayani. Yang berikutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip dalam bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip berkaitan dengan sasaran layanan. Dalam hal ini, bimbingan diberikan kepada semua individu, baik yang menghadapi masalah maupun yang tidak, dengan tujuan membantu perkembangan mereka secara optimal. Baik yang kedua, prinsip berkaitan dengan masalah individu. Dalam hal ini, setiap individu pastinya memiliki masalah yang unik dan berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Baik, yang ketiga, prinsip berkaitan dengan program layanan. Dalam hal ini, layanan bimbingan dirancang secara berencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang jelas. Yang terakhir, prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel, dinamis, dan sesuai dengan situasi atau kondisi individu. Baik, itu saja paparan materi dari saya tentang bimbingan dan konseling. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.